hukum distribusi dan sifat koligatif larutan untuk memenuhi tugas mata kuliah peserta pemilihan. Yang pertama yaitu larutan ideal. Larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Larutan ideal merupakan larutan yang mempunyai interaksi yang sama antara partikel-partikelnya. Misalnya, untuk larutan dua komponen A dan B, gaya antar molekul antara A dan B, B dan B serta A dan A semuanya sama dalam larutan ideal. Juga volume dan ukuran molekul masing-masing spesies adalah sama. Untuk larutan ideal, kecenderungan A untuk pergi ke fase uap sebanding dengan fraksi mol A XA dalam larutan dapat dirumuskan PA sama dengan K dikali XA. Jika XA sama dengan 1, maka tekanan A sama dengan tekanan uap murni A. Dengan demikian dapat dirumuskan kembali persamaan tersebut menjadi tekanan A sama dengan fraksi mol A dikali tekanan uap murni A. Suatu larutan yang ideal didefinisikan sebagai larutan yang memenuhi hukum Raoult pada semua rentang konsentrasi. Keidealan dalam larutan menghendaki keseragaman atau kesamaan dalam gaya antar molekul dari komponen-komponennya, dan ini hanya dapat dicapai jika komponen-komponen tersebut sangat mirip sifat-sifatnya. Yang berikut termodinamika pencampuran larutan ideal dan hukum Henry. Termodinamika pencampuran larutan ideal membahas tentang perubahan energi yang terjadi ketika dua atau lebih zat cair yang mudah tercampur secara sempurna dicampurkan. Dalam larutan ideal diasumsikan bahwa gaya interaksi antar molekul antara zat terlarut dan pelarut sama dengan gaya interaksi antar molekul zat terlarut dan zat terlarut lainnya, serta gaya interaksi antar molekul pelarut dan pelarut lainnya. Volume larutan ideal adalah jumlah volume zat terlarut dan pelarut sebelum dicampurkan. Entropi pencampuran larutan ideal adalah 0. Ada beberapa aspek penting dari termodinamika pencampuran larutan ideal. Yang pertama yaitu entalpi pencampuran atau delta H campur. Entalpi pencampuran adalah perubahan entalpi yang terjadi saat dua zat cair murni dicampurkan untuk membentuk larutan ideal. Dalam larutan ideal, delta H campur sama dengan 0. Artinya, tidak ada pelepasan atau penyerapan panas selama proses pencampuran. Yang kedua adalah entropi pencampuran atau delta S campur. Entropi pencampuran adalah perubahan entropi yang terjadi saat dua zat cair murni dicampurkan untuk membentuk larutan ideal. Dalam larutan ideal, delta S campur selalu positif. Hal ini karena proses pencampuran meningkatkan keacakan dan ketidakteraturan sistem. Yang ketiga adalah energi bebas Gibbs pencampuran atau delta G campur. Energi bebas Gibbs pencampuran adalah perubahan energi bebas Gibbs yang terjadi saat dua zat cair murni dicampurkan untuk membentuk larutan ideal. Dalam larutan ideal, delta G campur selalu negatif pada semua suhu dan komposisi. Artinya, pencampuran zat cair murni untuk membentuk larutan ideal secara spontan dan menguntungkan secara termodinamika. Yang berikut adalah hukum Henry. Hukum Henry merupakan salah satu hukum gas yang dirumuskan oleh William Henry pada tahun 1803. Hukum ini menyatakan bahwa pada suhu konstan, jumlah gas tertentu yang larut dalam jenis dan volume cairan tertentu berbanding lurus
CO2, H2S, NH3, SO2, dan HCl yang mempunyai kelarutan yang sangat besar dalam air karena terjadi reaksi dengan pelarut. Jadi dalam hal-hal seperti ini, hukum Henry tidak dapat lagi digunakan. Yang berikut, hukum distribusi Nernst. Hukum distribusi Nernst adalah suatu hukum yang memberikan generalisasi yang mengatur distribusi zat terlarut antara dua pelarut yang tidak larut. Ini pertama kali diberikan oleh Nernst yang mempelajari distribusi beberapa zat terlarut di antara pasangan yang sesuai yang berbeda dari pelarut. Menurut hukum distribusi Nernst, bila ke dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur dimasukkan solut yang dapat larut dalam kedua pelarut tersebut, maka akan terjadi pembagian solut dengan perbandingan tertentu kedua pelarut tersebut, umumnya pelarut organik dan air. Selanjutnya adalah sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada macamnya zat terlarut, tetapi semata-mata hanya ditentukan oleh banyaknya zat terlarut atau konsentrasi zat terlarut. Sifat koligatif larutan berdasarkan jenis larutannya, ada yang bersifat elektrolit dan non-elektrolit. Banyaknya partikel dalam larutan ditentukan oleh konsentrasi larutan dan sifat larutan itu sendiri. Jumlah partikel dalam larutan non-elektrolit tidak sama dengan jumlah partikel dalam larutan elektrolit, walaupun konsentrasi keduanya sama. Hal ini dikarenakan larutan elektrolit terurai menjadi ion-ionnya, sedangkan larutan non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ion. Dengan demikian, sifat koligatif larutan dibedakan atas sifat koligatif larutan non-elektrolit dan sifat koligatif larutan elektrolit. Pada sifat koligatif larutan terdapat 4 kategori, yaitu yang pertama, penurunan tekanan uap. Jika ke dalam suatu ruangan tertutup dimasukkan pelarut pada suhu tertentu, sebagian pelarut tersebut akan menguap dan memenuhi ruangan. Uap yang dihasilkan menimbulkan tekanan dalam ruangan tersebut. Yang kedua, yaitu kenaikan titik didih. Titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh suatu cairan sama dengan tekanan atmosfer di sekitarnya. Secara matematis dapat ditulis delta TB sama dengan KB dikali M, di mana KB merupakan konstanta atau tetapan kenaikan titik didih dan M adalah molaritas. Yang ketiga yaitu penurunan titik beku. Titik beku adalah suhu pada nilai tekanan tertentu saat terjadi perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Secara matematis dapat ditulis delta TF sama dengan KF dikali M, di mana KF merupakan tetapan penurunan titik beku dan M merupakan molaritas. Dan yang terakhir adalah tekanan osmosis. Tekanan osmosis adalah tekanan yang diberikan pada larutan yang dapat menghentikan perpindahan molekul-molekul pelarut ke dalam larutan melalui membran semi-permeabel atau proses osmosis. Sekian dan terima kasih.